waktu dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit saudaraku. Kita memuji Tuhan, katakan Yesus itulah satu-satunya. Kita yang percaya cuma Yesus dari Tuhan bagi kita. Amin.
kita angkat pujian kita. Haleluya. Bapa Guru Kudus. Haleluya. Apa yang baik kami dapat Tuhan kehadiran-Mu. Biarlah kami dapat Tuhan beristighfar. Haleluya Yesus.
memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu Bapa bisa menyenangkan hati-Mu Yesus yang baik. Ibadah pagi yang indah ini Tuhan Yesus yang baik, inilah pemarahan anak-anak-Mu Bapa ada di tempat ini, dan juga roh setan Bapa kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat ini. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami bersyukur buat apa yang kami terima pada satu minggu ini, bahwa Engkau menjaga dan melindungi kami, bahwa kasih-Mu tidak pernah berkekurangan Bapa, bahwa Engkau selalu melawat kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, mungkin Tuhan banyak saudara-saudara kami yang belum datang, tetapi Tuhan Yesus yang baik, Kau ampunilah mereka Tuhan, jika mereka Tuhan dalam kemalasan. Puji nama Tuhan. Ada seperti tempat baikmu. Betamu saya terima kasih sukacita. Amin. Ya baik Bapak Ibu, kami membuat persaksian bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Masuk di depan kami undang sambil kita akan pujian Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, selalu baik.
usaha saya pribadi, lebih buat keluarga kami gitu. Jadi yang mau saya saksikan Bapak Ibu, sampai hari ini saya tuh melihat kebenaran Tuhan itu sungguh besar. Kenapa? Tadinya waktu saya mau dari Duri ke Medan ini, sebenarnya saya ragunya dengan tidak ada modal. Istri di sini buka usaha kan katanya, saya tidak tahu, saya tidak melihat. Ya, apa yang kami bisa makan nanti di Medan sementara dulu, ini sudah saya tinggalkan. Apakah iya usaha saya ini saya tinggalkan begitu aja? Justru Bapak Ibu, usaha kami sana nggak besar, tapi bisa makan. Memang kemarin itu usaha kami sana itu deres tua itu cuma menolak aja, jadi kami nggak menjual. Cuma kalau ada orang yang mau minum, mau menulis silakan, pasti minum. Namun di rumah itu kami tidak menyediakan sebenarnya. Terakhir itu luar biasa sebenarnya penghasilan 130 botol dalam 2 hari penolakan kali 3.500. Sebenarnya itu yang hanya menolak sekali 2 hari pasti. Sore diiris, deres, pagi sore, tiap hari seperti itu sebenarnya. Tapi apa iya Tuhan dengan usaha seperti itu langsung spontan saya tinggalkan. Tapi saya ambil keputusan memang kalau Tuhan izinkan ini terjadi semua, yang saya ambil keputusan saya ambil. Tapi setelah sampai saya di sini pun saya nggak tahu mana sebenarnya jualan pakaian. Sebenarnya saya dalam hati saya berlawanan. Dalam diri saya pribadi berlawanan, Bapak Ibu. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, kami hidup sejahtera dan bahagia menurut kami ini, tidak saya kuatkan. Tapi yang nyatanya sampai hari ini sudah mau jalan 3 bulan, Tuhan memberikan saya sebenarnya sukacita berlebih gitu. Itu yang saya saksikan Bapak Ibu, sukacita saya berlebih. Sampai kemarin saya juga udah cerita sama Pak Kepala sama di sini, ada sepeda motor rusak sedikit. Saya mau bikin obeng, saya mau berobeng. Jadi saya berobeng, saya punya gerenda, mesin gerenda. Itu baru saya hidup gerendanya, ledak, pecah mata gerenda itu mengenai dada saya. Saya nggak berani pegang. Saya kirain mata gerenda itu udah nancap di dada saya. Saya pegang udah bekas seperti ini. Coba bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Saya udah bilang, mau waktunya saya udah bilang, saya udah saya tinggal. Datang istri dan anak-anak, kenapa Pak? Luar biasa, maksud saya udah bergelap. Itu gerendanya masih hidup, masih ngancok. Dengan muka seperti ini, saya paksa, saya cabut, tapi saya anak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya tidak ke dokter. Tidak ke dokter Bapak Ibu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dengan obat resep yang saya tahu ini, Tuhan berkati mati sembuh. Itu pertama kali yang saya saksikan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kemarin hari Senin kemarin saya sudah belajar dari pusat pasar sama istri. Malamnya dia demam, paginya nggak bisa bergerak. Kami intinya memang berdoa sama Tuhan dengan obat seadanya. Setelah itu kemarin kami bawa ke Medan, katanya dia ada tikus. Sebenarnya
Oke Bapak Ibu, dalam pujian kita bagaikan bencana. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Saya mau semua kita bangkit berdiri.
Saya mau semua kita bangkit berdiri, kita mau melihat Tuhan dulu. Akan melewati tembok Jeriko, mereka cukup bernyanyi. Tembok Jeriko dikelilingi berapa kali tadi? 7 hari. Tembok Jeriko itu bisa diruntuhkan. Saudara, gak usah anggarkan uang, gak usah anggarkan apa-apa. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Gereja ini boleh menjadi gereja mujizat kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gereja ini boleh dipenuhi ketika Tuhan ada di tempat ini. Roh kesombongan, roh dunia ini boleh kita hilangkan karena Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Lani pasar. Bahasa-bahasanya kantor disuntuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Saya yakin di sini juga doanya luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sudah dekat dengan gereja Pentakosta Indonesia. Kenapa? Ada itu pendeta Raja Buku di mana di Jakarta ini udah meninggal ya. Tapi kalau berdoa di dalam nama Yesus, ya, setan iblis kami patahkan. Coba saudara bayangkan iblisnya apa? Patah. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Udah patah, hancurkan. Habis itu langsung dia apa? Dalam nama Yesus iblis diusir. Habis. Saudara tahu, makanya gereja Pentakosta Indonesia ini dari dulu sampai sekarang terkenal dengan ujian. Puji Tuhan. Haleluya. Ini gereja, begitu saya lihat tadi Bapak Ibu Saudara, saya masuk di sini.
Ya. Sudah berapa tahun Pak Pendeta? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun jemaatnya sudah sebanyak ini. Luar biasa. Gedungnya juga luar biasa. Tinggal saudara, perhatikan ini apa yang saya katakan. Tinggal saudara, para hamba Tuhan, para pelayan, berdoa dengan sungguh-sungguh agar mujizat boleh terjadi. Haleluya. Sonari dan profe jolma, juga gereja bersuara mujizat dan nyetop, pailah ini baik. Ini antar jemput jolma mana, binain al-tua di sini, pula pertanyaan. Nilai musim malam mbak, nilai apa profe? Yakulah Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada mujizat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya gereja ini harus menjadi gereja berkah. Amin. Gereja ini menjadi orang tempat menerima berkah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mau gereja ini nanti akan kedengaran bagaimana Raja Salomo terdengar bahkan dikunjungi oleh seorang ratu karena banyak menyaksikan Salomo itu luar biasa. Maka hari ini juga kesaksian akan ada bahwasannya GPI dan serasi ini luar biasa, bahkan ada orang nanti akan menyaksikan Anda itu memang betul-betul luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya baru ketemu dengan Bapak Pendeta Gurni, ya. Tapi saya dengar juga gereja ini menjadi gereja yang luar biasa di daerah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, coba tujuh tangan dulu para pemuda. Para pemuda tujuh tangan dulu. Para pemuda. Berapa orang yang iya para pemuda? Perhatikan mau saya katakan kepada saudara. Perhatikan ini. Perhatikan bagus-bagus apa yang saya katakan. Oke. Jangan mau menikah dengan gereja yang lain. Setuju? Haleluya. Boh? Saudara, kalau saudara dilahirkan di GPI, jangan cintai gereja yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Anak saya ada di Jakarta, masih pemuda. Di banyak ini generasi GPI yang rusak gara-gara orang tua dan hamba Tuhan. Perhatikan bagus-bagus apa yang saya katakan. Kalau ditanya sekarang, para hamba Tuhan, cinta GPI apa enggak? Tapi saya adalah orang yang paling fanatik tentang GPI. Anak saya di Jakarta kuliah di PRN. Sekali dia gereja ke GBI, gereja Betel di Jakarta 3 bulan tidak saya cakap. Halo, Bapak Ibu. Jangan Anda singgah di sini anak Anda gereja lain. Jangan Anda di sini pelayan altar tetapi anak saudara gereja di tempat lain. Haleluya. Pernah jadi deh. Haleluya. Oh, saya orang di GPI loh. Saya dilahirkan di GPI. Saya adalah muridnya Pendeta Haaskan Imam Lupa. Bapak saya semua juga di GPI. Makanya kalau saya di gereja saya katakan kepada mereka, termasuk juga ini para hamba Tuhan, perhatikan apa yang saya katakan ini. Saudara mau bertarung menunjukkan identitasmu sebagai GPI. Di STM saya masuk saya ke STM 3 tahun saya ber-STM rokok dan narkoba bisa saya hapuskan walaupun banyak di sana dalam materi. Haleluya. Haleluya. Anak gunung dia di nama Tuhan. Ya. Kita bilang kita orang Pentakosta, tetapi jujur banyak hamba-hamba Tuhan di luar kota sana, jemaatnya, anaknya di Medan ini. Kita tanya di mana gereja, pasti ke Betel, kalau tidak kemana. Anak saya sekali gereja ke Betel, saya 3 bulan di telepon saya bilang ke orang lupa.
Tidak saya omong. Ini ada pelayan di sini. Kalau saya pernah di TV. Betul ya? Kesaksian ya. Karena saya setiap minggu saya awasi anak saya walaupun di Jakarta di gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Bojong Jaya, di Desa Kamsus Simbolo. Setiap sore Pak lapor kepada saya, anak saya gereja Pentakosta. Setelah tingkat 2 dia di PLN, dia lapor kepada saya, Pak maaf ya, aku GBI 1 kali ini. Kenapa? Saya tadi olahraga dengan kawan, terlambat pulang gak sempat. Jadi saya ibadah sore di GBI. Mulai sekarang saya nyatakan kamu itu melawan saya. Dia telepon saya, Pak minta maaf 3 bulan tidak saya kopeni. Baru berita lagi. Suruh Sony. Harus. Berikan dulu kemudian. Ya. GPI ini adalah gereja yang paling istimewa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita nanti malah tahu ada cowok ganteng kerja di mana-mana dia kau terang enggak. Anak saya yang perempuan ini kesaksian. Ini jadi panutan kepada kalian. Ini yang masih muda. Anak saya yang perempuan pelayanan di gereja kami. Cowok pertamanya Akpol dan Kapolsek. Mau datang ke rumah pagar tidak dibuka sebelum ditanya dulu. Karena dia kenal di Facebook. Bang, kamu gereja mana? Itu ditanya dulu. Bukan ditanya di mana rumahmu. Abang gereja di mana? HKBP. Di mana kamu pulang? Tak boleh. Tak boleh masuk. Kalau kamu Kapolsek, pulang. Mana kira-kira? Perempuan bisa? Haleluya. 3 Kapolsek ditolaknya gara-gara HKBP. Biasa ya? Biasa. Brimob, saya rasa orang ini pun dia gitu ya. Brimob datang ke rumah hanya dipakai di seleksi. Kamu gereja mana? HKBP. Pulang. Disuruh masuk pun nggak bisa itu. Disuruh masuk rumah, kalau mau pacaran harus Pentakosta. Mau Pentakosta masuk rumah, kalau tidak mau silakan berangkat. Walina, bodoh meme orang tak tidak dengan kosongin asal bagi Pentakosta. Ada dia. Ya, lemas tuh lalu dia. Haleluya. Ambo sama dengan Pentakosta. Ya, adiknya lupa membahas adiknya lupa membahas mayor di Kodam datang ke rumah hanya dia tanya, kamu apa kerja dari mana? AKBP. Saya adiknya lupa membahas, kamu pulang. Mau adiknya gubernur kau, mau adiknya kamu kau pulang. Puji Tuhan. Haleluya. Ruang kedua dulu. Jadi awalnya itu waktu itu gagak musema, nggak cinta mah, ngalok bokan atau gimana ini? Tunda itu. Puji Tuhan. Haleluya. Suku mazam, sarung bergereja. Nah. Ada pada dengan. Nah. Sarung bergereja. Nah. Mau sarung apa? Buat Pentakosta ya. Dah kamu jadi. Ya. Kita harus cinta GPI. Katakan amin. Amin. Tuhan. Saya sudah banyak gereja yang saya jalani dulu waktu saya masih remaja seperti Anda. Saya sudah mengerti dan paham. Siapa yang mau mengerti tentang gereja ABC, tanya saya nanti secara pribadi karena ini nanti dipublikasikan, saya tidak umumkan di sini. Oke lah ya Bapak Ibu Saudara, kita buka di 1 Raja-Raja 10. Ya. 1 Raja-Raja 10. Ya, 1 Raja-Raja 10. Kita mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13.
dengan perikop apa? Apa perikopnya di situ? Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ini jarang dikembangkan orang ya. Tapi saya akan kembangkan ini. Ada apa sebenarnya kunjungan mereka? Karena setiap kunjungan, perhatikan ini. Setiap kunjungan, siapa yang berkunjung pasti apa yang dikunjunginya diberitakan ke orang lain. Saya juga nanti pasti saya beritakan kepada orang lain tentang GPI Serasi. Tadi tahu pernah menurut gereja nang, baru GPI kan gitu kan? Ya, seperti alai kita berberita Nabi. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa ini? Apa yang dikunjungi? Siapa yang dikunjungi? Bagaimana kunjungannya? Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saya mau ini dulu taruh permen baca dulu. Ayat yang pertama. 1 Raja 10 ayat yang pertama. Ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo. Iya, sampai di situ. Ratu Negeri Sheba ini mendengar tentang siapa? Raja Salomo. Saya juga mendengar tentang GPI Serasi. Saya mau buktikan GPI Serasi ini semua bilang, apalagi pendeta Margun bilang, wah, kita gagal dari pendeta Gubernino. Oh, hidup. Wah, karena kami ketemu 2-3 hari yang lewat satu kami minum. Itu sih dia berdua. Oh, dua aja mak lagi luar. Kami sama rotan. Kemudian berharap ini. Tohor naik ratu. Saya akan kunjungi dulu GPI Serasi, makanya saya datang ke mana. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena katanya GPI Serasi ini luar biasa. Ternyata betul luar biasa. Masih 2 tahun gereja sudah terbentuk. Dos Pramunan. Rimni Tahido. Guguna. Guguna. Dan semua halapanan. Balitang mabagerti itu mundaru sideruan. Arimuna magabi mo rumah sideruan. Halapatan magaponi. Anakku betong lo masih meluluhan. Ya, bukan. Ya. Nah, kita lihat. Saudara, ini kunjungan Ratu Sheba tentang Salomo. Ada apa tentang Salomo? Ada apa tentang Serasi? Ada apa tentang pendeta Gurni? Saya akan ceritakan sama orang. Ternyata GPI Serasi luar biasa. Haleluya. Yang kedua, guru di Badino, mau sepak motor. Ini harus sekolah lagi. Iya, Diusul. Wah, fakultas. bertanya. Nah, pegawai direktur nyamuk di TV. Hebat dulu air. Guru di Badino Turki. Mereka kan itu di BTW gue buangan terus. Bahagia sistem di mana sama kali dalam. Puji Tuhan. Haleluya. Sistem di mana orang besok kita suami nanti. Nah, kita kan aku udah setor betul mah. Nih, kamu lihat yang patut dulu nanti. Mau pakai laptop, mau tahu dulu, ini mungkin baru berbeda tuh semua. Yang mau, sopo bilang orang itu sifat 3-3. Ya, kalau bisa berdoa sih. Minimal ada camat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti, thank you Tuhan. Amin. Langsung kita pegang. Nah, kita kan, pegang kalau kita masih apa orang dulu ini. Kita nggak itu. Kurang dong, omset. Kalau kalau kita kan bentor. Salomo, bayangkan sampai dikunjungi oleh siapa? Ratu Sheba, karena ada sesuatu yang dia dengar tentang Salomo. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Salomo itu adalah luar biasa hikmatnya dan kaya raya. Puji Tuhan. Haleluya. Hikmat Salomo, kenapa rupanya? Dia ketemu dengan apa? Dengan semut. Dia perhatikan itu semut. Kalau kita baju panggung semut, pertama tentu pakai lap, tasiram madoho, minyak lapu, habis kita tutup. Mau si Salomo langsung ya kita kenapa tuh? Motor hanya dari mau si Salomo dia lihat itu. Tulang mah. Masuk pondok mana? Hei kamu anak petani, pemalas, belajarlah kepada semut.
Itulah hikmat daripada Raja Salomo. Dari mana hikmat itu diberikan Tuhan kepada saudara juga kepada saya? Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hikmat itu akan ada kepada saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ketemu dengan cicak. Cicak, kalau kita kalau dari nama kita mulut cicak, ahli dua. Karet. Dan orang, ibu mesti ngasih. Mau saya ibu mana? Selalu udah seperti itu. Ayo kita tarik untuk cicak. Cicak ada di istana raja. Iya, cicak adalah binatang kecil tetapi ada di istana Raja. raja. Mau kita tahu bahwa kita dulu cicak, kenapa? Kita dulu som tutu, kita dulu ulu banget. Mau kita ngomong semua nih, di bawah itu saya ada hikmat dari setiap apa yang dia lihat. Makanya Ratu Seba itu penasaran terhadap Raja Salomo. Aku penasaran. Haleluya. Dan minggu namanya, wow, mau hidup dengan inspirasi. Wah, bikin luar biasa loh. Inspirasi siap bercinta marah. Ternyata saudara adalah luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat coba di ayat yang berikut, ayat 2. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pemimpin yang sangat besar. Ya. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepada. Dino, ayo bikin Raja Salomo disuruh dalam istana berwina. Gudang untuk kau yang hebat. Alai, ala berita doi. Dan kau share biar memang kata Ratu Seba. Tapi hari ini saya sudah tiba di istana. Ratu Seba ini membuktikan bahwasanya Salomo itu hebat. Nah, kita lihat kehebatan Raja Salomo. Oke, lanjut. Ya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk waktu itu. Nah, untuk memuji kehebatan Raja Salomo, maka Ratu Seba itu membuat pertanyaan. Tapi dalam Alkitab, coba baca dulu. Ada dituliskan, tapi di sini beberapa sumber ada 4 pertanyaan daripada Ratu Seba. Ratu Seba ingin memuji siapa? Hikmat Raja Salomo. Karena apa? Persoalan yang pertama yang dihadapi Raja Salomo ketika ada 2 ibu, satu rumah, anaknya satu meninggal. Luar biasa ketemu di mana? Mau kita sama dia, aku foto orang lagi yang coba. Di rumah sakit ada mana mau? Asal di tes DNA. Ada yang bisa nomor semua. Aku juga udah gitu kan. Butuh udah biasa. Bibak itu saya dari dalam rumah. Anak semua ini. Dari situ Salomo menebak siapa sebenarnya yang punya bayi yang itu luar biasa. Oke, lanjut ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, Iya. makanan di mejanya, Iya, perhatikan Bapak Ibu. Hikmat yang pertama, ujian yang pertama yang dibuat oleh Ratu Seba kepada Raja Salomo, semua baik. Ujian yang pertama. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ratu Seba membuat bunga. Ibarat mah bunga plastik saja. Ibarat mah bunga na asli saja. Sarupa sono mah naik. Ibarat mah sono na asli, ibarat mah sono na palsu. Tapi Raja Salomo tidak turun dari tahta kerajaan. Ini mana mungkin? Sengaja tuh. Dia itu naik na asli bunga mana. Ini yang pertama dari Ratu Seba. Dari yang ada di tempat ini, siapa yang tahu bagaimana Salomo menentukan mana yang asli, mana yang palsu?
Ibu, ini anak-anak kita harus pintar. Sekarang zamannya harus orang pintar. Jangan tell me, jangan telat mikir, harus pintar, harus bijak. Tahu saudara arti telat mikir itu? Tell me ya, telat mikir. Cerita lucu hari Sabtu, ketawanya hari Senin. Ya, harus nomor lawak dolma hari Sabtu. Saya pikirin mana? Ada yang lawaknya ngapain? Hari Minggu, terus lah ngomongnya. Jam 10 pagi mikir memang. Itu gitu. Cerita lucu hari Sabtu, ketawanya hari Senin. Coba saudara bayangkan. Ya. Nah, terus coba. Oh, stop. Begitu ini dibuat oleh Ratu Sheba menebak, Salomo itu pintar betul apa enggak? Jangan dibilang orang dia pintar, padahal tidak. Padahal O2N. Datanglah Ratu Sheba, Salomo, jangan turun dari katamu itu, dari kerajaanmu itu, dari tempat dudukmu. Ini ada bunga, satu yang asli, satu yang palsu, sama warnanya. Coba Anda tebak, mana yang palsu, mana yang tidak. Salomo kan hebat. Siapa yang tahu bagaimana Salomo menentukan yang mana yang palsu? Romat tong si Salomo begain mas. Hei pasukan, ayo, lulu Yusuf, ada bahasa Batak ini lebah. Harinuan, buat jo, kasih dikarang, akan harinuan, buat solina. Begitu dilepas ini harinuan, lebah ini, maka lebah-lebah ini songgok kemana? Ke yang asli. Maka Salomo berkata, Ratu Sheba, lihat, itu yang asli. Puji Tuhan. Kalau kita rasanya deh, nah seorang bertanya apa dari tidur apa? Bahwa memang di sini dulu kan, begini pun main dia pasti ide lah. Apa seorang orang sama kita, anak kita pun tahu kita. Nah, di sekolah sore dia kan, tadi ya. Pertanyaan yang kedua kata Ratu Sheba. Ya, boleh dulu laporan. Nendonanya adalah dari lingkungan kok dia jawab kita menang. Yang kedua kata Ratu Sheba, ibarat bawa loh buru-buru pakaian nasama. Saya ada bawa saya buru-buru. Marcenal, gajah pemuna, pakaian nasama, listip nasama, sudah masama. Roma Ratu Sheba. Salomo, pertanyaan pertama bisa kau jawab. Pertanyaan yang kedua, di sini ada dua orang, wajahnya sama, pakaiannya juga sama, bentuk badannya juga sama, tapi dari antara mereka ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Roma mana mandor? Kalau betul kau penuh hikmat, kata Raja Sheba, siapakah di antara mereka laki-laki dan mana yang perempuan? Mulut lama juga soal ibarat cara menunjukkan. Pasti di dahulu ada berdoa. Sama dengan tidak bentuknya sudah sama. Bawa ke buru-buru bang. Ala yang dulu buru-buru badong bawa. Tentu kan? Salomo itu tetap duduk di tata kerajaannya, tidak boleh melihat begini. Dan kui dapat di sana atau melatih di bawah, ubal gerak tuh. Udah juga di sana, udah gerak orang di bawah, nggak bisa seperti itu. Sudah tahu bagaimana Salomo itu menebak mana laki-laki mana perempuan. Makanya hikmat ini sangat luar biasa. Ya. Siapa yang tahu bagaimana Salomo menentukan mana yang perempuan, mana yang tidak? Seperti itu dia selalu ada deh. Namun orang ada, bawa pekai baru dengan tu. Sudi pekai, baru sudi ni, memang sudi nak. Pokoknya bawa sama buru-buru
Roma, Subiero 13. Ya. Saudara tahu bagaimana hikmat Salomo, bagaimana menentukan yang mana laki-laki, mana yang perempuan. Saudara mau foto sana? Maka Salomo berkata begini, hai semua pasukan pengawal, buat satu sorot air di baskom. Wah, luar biasa berarti. Nah, pasal dia menentukan bahwa rumur siapa baskom. Baik teolog, baskom, isi dong air. Itu si Salomo nanti ya. Tong Roma tong Salomo. Gimana? Waktu itu Tuhan lagi naik dua. Kata siapa? Salomo kepada Ratu Sheba. No, air. Maka datang Salomo berkata, coba yang dua orang, coba cuci tangan dulu, cuci tangan ya, cuci tangan. Toromat teman, saya ada bawa cuci tangan, berpakai sorok kan, tergunung dua tangan, kan sorok tuh kan menggunung bawah, toromat teman bawa, tuh ini tuh ada dari mana? Bulu-bulu menggunung, tangan semua dia tanya, jarinya pasti naik. Roman teman ada bawa, kan sorok tuh di mana tuh main cuci tangan, toro bawa di nanti. Aling buru-buru. Itu yang laki-laki dan itu yang perempuan. Tolong, buru-buru memang cuci tangan kan aneh-aneh juga. Anggo awak kan ngerti. Mau coba orang gulung, anu kali mang gulung, abi nah ini ngerti. Itu udah kita saksikan ya. Itu kita saksikan gitu. Pasti dia itu apa namanya juga luar biasa. Apa? Yang luar biasa. Nah, luar biasa nih. Ya kawi ya kan? Berarti dia kawi. Ya. Maka Salomo itu begitu Ratu Sheba ingin membuktikan hikmat Salomo, semua pertanyaan dalam Alkitab dicatat. Semua pertanyaan Ratu Sheba bisa dijawab oleh Salomo. Saudara juga kalau Tuhan berikan hikmat kepada saudara, saudara harus mampu berbuat hikmat. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang berikut ya. Di ayat yang ketiga. Ya, coba ayat yang ketiga. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan. Iya, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Terus? Bagi raja tidak ada yang bisa. Terus? Dan tidak dapat dijawabnya bukan. Wah, luar biasa Salomo nanti. Puji Tuhan. Nah, di ayat yang keempat. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Oh, di Ratu Sheba Tuhan. Ya. Boh. Tahu ber. Hebat dong istana di Salomo. Makanya Bapak Ibu perhatikan ini. Saya ke Bapak jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Ini cerita dan ini ilmu pasti. Ya. Saya mau kalau Bapak ini harus maju. Amin. Puji Tuhan. Kaum Bapak ini sebenarnya kalau mereka sadar Alkitab mencatat kaum Bapak ini dipersamakan dengan siapa? Itu pada terang. Kalau mas-mas mau disukai dokter dong. Kan dokter di Somon Kristus. Iya, Somon Kristus. Bawaina uluni Porwi Somon Kristus uluni Gimana? Kuria. Artinya apa? Alkitab mempersamakan suami dan bapak-bapak itu dipersamakan dengan Kristus, tetapi kaum bapak tidak sadar bahwasanya ia sudah dipersamakan dengan Kristus. Haleluya. Jadi kaum bapak ini sama dengan Kristus, makanya bapak-bapak salah kalau nggak ke gereja. Ya, salah itu. Karena mungkin dia waktu diberkati itu nggak didengarkan apa namanya itu pemberkatannya juga mungkin sama dokter orang tahu. Apa yang kita katakan? Kamu angka ama, kamu angka bawa, kayak dokter semua ini mungkin angka amanya pas waktu diberkati intinya malah begitu. Menurut saya kiri atau menolak. Saya mau pesta, dulu juga.
Mungkin tahap apa dipikirkan? Demi bagi hatani Tuhan di hadapan kita. Itu dipersamakan. Kau bapak, laki-laki itu dipersamakan dengan sahabat Kristus. Makanya Alkitab mencatat mertua bawa, jangan dipotong mertua buru-buru. Kau ibu juga jangan berhenti mengajak suaminya untuk datang ke gereja. Puji Tuhan. Unang itu koko, nama kini nama pindah toko sebagai sukudah. Tuh anak asal nak bujuk kini, dah, tangguh soni. Mulai kalau tua matang, kau pasti nak berpihak atau sini. Makanya, memang semuanya maka mau kalah. Dikihei Tuhan Yesus, ngalau kemudian orang ini loh. Orang ini. Wakama, kita mau pada waktu itu dijual. Ingat. Mana buatnya mata orasi punya kasih ini dulu. Ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan dia kaum bapak ya. Bapak-bapak dipersamakan dengan Kristus. Ya, perhatikan ini. Saudara tahu rahasia melihat suami yang berhasil. Ini beliau untuk itu nanti. Melihat suami yang berhasil itu lihat ada 3. Yang pertama lihat rumahnya. Molo bagak jauh dihara, isi naik puji. Mana yang dari dunia mantau ini? Berjauh ini kan? Apa yang mantai sebenarnya pengangguran? Inantai itu udah puji semana jasa. Tetapi yang dipuji siapa? Suami. Makanya perbaiki rumah kita, suami-suami. Dia suami. Yang kedua siapa? Apa yang kedua? Yang kedua, yang pertama tadi apa? Rumah. Yang kedua apa? Lihat istrinya. Mau pesta hias istrinya, ada laki-lakinya, ada bolangna, ada cincinna, ada simongna, ada nyono minyak wangina harga 1 juta, si batu nama kilo, nah dipuji sih dong. Iya mah, bagai binatang. Apa yang kira dari suaminya juga. Padahal suaminya pengangguran tetapi istrinya yang berjual. Yang dipuji siapa? Suami. Makanya suami-suami urus istri sampai cantik. Puji Tuhan. Bahkan istri ada hidup deh. Tuh yang mau kasih mau gak kena tahu. Tuh yang mau kating-kating nah udah kaya itu kalau dia. Kalau baga kena tahu berdari mana? Ada kating-kating naruh cincin dan sudah naruh lengkap. Siapa suaminya itu suami itu baik lah. Padahal istrinya yang sebenarnya cari uang, tetapi namanya suami. Dan ketiga apa? Mau melihat keberhasilan suami, lihat anak. Kalau anaknya berhasil, itu adalah anak bapaknya. Kalau bandel, wah koin ya, orang dia kada datang beres dari koin. Tong ini terasa ya. Abi amanah kude. Kau bapak perhatikan ini, majukan anak-anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah kita lihat lagi. Sudah lama kali. Oke, langsung saja di ayat yang ke-6. Apa yang dia lihat? Ratu Sheba apa yang diperhatikan dari kerajaan Salomo? Diperhatikan untuk dia. Apa yang diperhatikan kamu sudah harus tidak dong? 2 tahun lebih kuangan. Keramik ini, serasio ngapakai. Aku kan tanya. Ngandrani. Kuila musina. Kiwona 2. Habis itu menaik saya ke kiwona atau mau. Luar biasa ada serasio. Puji Tuhan. Haleluya. Proyektor. Aduh luar biasa. Saya katakan kepada ini Bapak ini luar biasa Bapak ini. Puji Tuhan. Kalau juga diperhatikan si Ratu Sheba semua. Apa yang diperhatikan? Saya juga perhatikan. Ada bunga, mimbarnya cantik, kursinya mewah, luar biasa. Saya lihat juga ibu-ibu cantik-cantik. Saya lihat laki-laki bapak-bapak kan ganteng semua. Dan akan saya beritakan ini sama orang GPI Serasi luar biasa. Haleluya. Ini sudah momentum murid loh masih 2 tahun.
Izin mau dulu. Dan apa yang belum kita tahu biasa nanti? Kecuali kalau berbeda sampai di kamar atau orang lagi topi satu musim juga. Aku dalam waktu kita kan, memang soalnya bertambah setahun. Jika soalnya perkembangan yang gini, kawan, dah ada dalam Tuhan, melalui bisa. Oke, apa yang diperhatikan Ratu Sheba tentang Raja Salomo? Ya, ayat yang kelima. Makanan di mejanya. Iya, makanan di meja tidak. Enggak. Nanya sih. Nggak pindah. Pitero itu. Dia mau manajer. Baik kamu lah, so orang cawai. Udah mulai cawai. 5 masam laukna anak Jawa dia di meja kan tempe sauti, ikan asin sauti, tahu sauti, sambal terasi sauti, karu sauti. Mau nolak patah, sabaskon dulu. Donganna tempe saya. Roma mata dia mah. Nah, tunggu lagi tuh. Salomo makanan di meja yang pun dipilih oleh Ratu Sheba. Ya, murah banget memang soal itu. Awal makanan yang jadi murah banget. Boleh bisa beli GPI, betul-betul sih kemana? Awal makanan yang sudah betul-betul. Boleh bisa jadi murah banget. Sebel-sebel yang banget manusia 20 dekin. Nyalang dekin, nyalang dok cewek dengdu. Murah cawai. Memang luar biasa. 5 tahun dahulu, ada putih. Mulai patah, saya 5 orang pejabat ini 4 kilo. Ada orang itu, jangan mengajak orang ini. Ini apa? Di Salomo disaksikan Ratu Sheba makanan di meja. Puji Tuhan. Haleluya. Terus apa lagi yang dilihat si Ratu Sheba? Terus. Cara duduk pegawai-pegawainya, cara duduknya sopan dolau. Itu lihat karena apa? Raja Salomo itu adalah raja yang penuh dengan hikmah. Saya yakin pengawal-pengawalnya juga cara duduknya masih sopan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kami pendeta mana yang pendeta karena bosong, malah kalau tentu saya yang mampu. Saya bilang nih, kalau sopan karena ada dua ya kamu lah betul. Itu dan orang hanya karena ada dua akan ada bosong, betul betul angkat kaki, mato apa yang mau lebih, jadi nama songki dua itu. Wow. Salomo diperhatikan semua oleh Ratu Sheba bagaimana cara duduk daripada apanya dan pelayan-pelayan. Apa yang berbuat dari mantap apa pemain kamu ini? Aku sih mantap amat. Kau ibu kan luar biasa, santik semua. Haleluya. Kau mana ganteng. So dia ganteng nah sono gitu. Baru pendeta ida pun, luar biasa pendeta. So dia luar biasa. Memang tak pendeta di mana lah. Lagi ini dia nak ikut nama tak tu baru hal tentang bisa. Haleluya. Dan kalau biasa pada semuanya deh. Ya, terus apa lagi yang diperhatikan? Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Iya, dia tuh ya, suka tuh. Ya, mantap-mantap anak kan? Dia kok. Biasa pelayan tidak berbeda. Rapi-rapi Yesus dan sama malapan. Malapan itu motornya. Mulai kami mulai lewat andernya orang ini mau. Ini makin berbudut, ini makin gereja, ini pertanyaan, ini kamu pesta ini orang andernya atau bojeng beli bojeng. Ini perhatikan semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pakaiannya iri, andernya iri itu dia. Itu tanah semua itu. Pakaiannya itu tidak. Dan sebut ini pakai berbutut. Tahu dia itu orang gereja, tahu ini pakai apa? Ini ala apa?
Ya. Nah, apa lagi yang dia lihat? Apa yang dia lihat terus? Minumannya dan korban bakaran yang Iya, apa katanya? Minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Coba sama-sama dulu kita, coba wajah tercengang dulu. Coba saya lihat dulu. Gak biasa mau tidak kamar dulu. Songoni Ratu Seba sampai tercengang melihat siapa? Salomo. Apa yang ingat? Wina Gilido. Wina dua kilo. Luar biasa. Artinya ini orang begitu nanti. Angkat sama ini setiap betul. Oh? Haleluya. Kita nanti namun nanti akan parkir. Haleluya. Biasa. Puji Tuhan. Ini mau mobil lagi mobil ini, Pak. Luar biasa bercinta banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu disaksikan oleh Ratu Seba terhadap Raja Salomo. Sampai Ratu Seba itu tercengang. Ya, terus yang berikut. Dan ia berkata kepada raja, Iya. dan juga kabar yang didengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat. Itu. Makanya nanti saya juga di luar akan saya bilang, benar juga yang kau bilang itu pendeta Markuda. Rupanya pendeta si pendeta Gurminita luar biasa. Pendeta Murina memang anak romo kalah. Hari-hari itu obat Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa? Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat. Karena apa? Dari negeri jauh, Ratu Seba mendengar Salomo itu luar biasa. Setelah dibuktikan memang dia tetap luar biasa. Puji Tuhan. Memang juga GPI yang ada di Serasi ini, orang akan melihat dan mendengar, menyaksikan GPI Serasi diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangun berdiri, pemain musik. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dan bagi